bersama Reta Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah siap belajar? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Selamat belajar, tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, dan pembelajaran 3. Materi kita pada hari ini adalah permainan tradisional Bakia, fungsi sifat bunyi terkait telinga sebagai alat pendengaran, serta gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan Bakia. Indonesia memang kaya akan keragaman permainan tradisional yang menarik dan menantang. Bakia atau terompah bakwa berasal dari Sumatera Barat, adalah salah satu jenis permainan tradisional Indonesia yang memerlukan kerjasama dan kekompakan para pemainnya. Dengan melakukan permainan Bakia, diharapkan kalian akan semakin terlatih dalam melakukan kerjasama dan kekompakan. Keterampilan lokomotor yang akan dilatih dalam permainan Bakia adalah jalan. Kalian diharapkan berjalan dengan sikap tubuh tegak serta mengayunkan kaki dengan tegas dan bertenaga. Anak-anak, coba perhatikan gambar dalam permainan tradisional Bakia. Di situ terdiri dari 3 anak, ya. Kaki anak-anak tersebut berada di atas tali yang dikaitkan di 2 bilah kayu. Bagaimana cara bermainnya? Cara bermainnya yang pertama yaitu 1, kalian harus memasukkan masing-masing kaki ke dalam tali Bakia. Kemudian pada anggota kedua memegang bahu anggota di depannya. Anggota ketiga memegang bahu anggota di depannya. Anggota paling depan memberi tanda kapan berjalan dan kapan berhenti. Kemudian kalian juga harus mendiskusikan kaki mana yang diangkat terlebih dahulu, kaki kanan atau kaki kiri. Dan untuk menjaga kekompakan agar kalian bisa menang dalam permainan dan Bakia berjalan dengan cepat, maka semua anggota bisa berteriak saat berjalan. Misalkan begini, kiri, kanan, dan seterusnya. Nah, cobalah berkali-kali permainan ini jika ada kesempatan. Kemudian kamu akan merasakan gerakan yang semakin baik dan kompak. Nah, kelompok yang pertama mencapai garis akhir akhirnya adalah menjadi pemenangnya. Saat bermain Bakia, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan sinyal listrik ke telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Pada bagian-bagian telinga ada daun telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, saraf serambi, saraf rumah siput, gendang telinga, liang dengar, saluran tuba ekstasius, dan serambi. Nah, secara singkat cara kerja telinga adalah suara masuk melalui daun telinga, kemudian diteruskan oleh lubang telinga dan ditangkap oleh gendang telinga. Kemudian
Getaran gendang telinga diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran ke ujung saraf. Oleh saraf diteruskan sampai ke dalam otak sehingga kita dapat mendengar. Fungsi telinga adalah telinga merupakan indera untuk mendengar. Telinga berfungsi sebagai keseimbangan tubuh. Kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan dianugerahnya indera telinga. Merawat telinga dan menggunakannya secara benar adalah bentuk dari rasa syukur tersebut. Lalu bagaimana cara yang benar dalam merawat indera pendengar atau telinga kita agar selalu sehat? Mari kita tuliskan bersama-sama. Cara merawat indera pendengar atau telinga kita adalah 1. Hentikan kebiasaan mengorek telinga. 2. Jauhkan telinga dari suara yang terlalu keras. 3. Menjaga telinga agar tetap kering. 4. Melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. 5. Gunakan pelindung telinga saat dalam kebisingan. Telinga sangat penting bagi kita. Dengan telinga kita dapat mendengar bunyi-bunyian. Kamu sudah melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Kamu bisa mendengar alat musik tradisional karena telingamu berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu anak-anak, rawatlah telingamu dengan baik. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Sekarang marilah kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah kalian membaca teks tong sampah gotong royong itu, maka didapatkan gagasan pokoknya seperti yang sudah Ibu beri kotak berwarna merah. Selebihnya adalah gagasan pendukungnya. Gagasan pokok pada paragraf kedua adalah warga bergotong royong menyiapkan tong sampah baru. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah 1. Pagi hari Pak Madi dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Dan seterusnya. Paragraf ketiga gagasan pokoknya adalah warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah 1. Kira-kira pukul 10 Pak Madi, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. 2. Tong-tong sampah baru siap dihias. 3. Pak Madi, Ibu Madi dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sembah baru. Dan seterusnya. Anak-anak, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Sampai jumpa.